people, welcome back to my channel. Perkenalkan semuanya, namaku Rani. Di video kali ini, aku akan kembali ke tema wed zone, yaitu wedding zone. Jadi, seperti yang udah kalian baca di judulnya, aku akan bahas seputar permaharan dan juga percincinan. Karena di video sebelumnya banyak banget yang bertanya tentang mahar dan cincin. Kok gimana sih kak kalau misalnya nikah itu apakah cincinnya ada 3 pasang, apakah ada 2 pasang? Pokoknya banyak banget pertanyaannya. So aku akan bahas di video ini lebih detail lagi. Disclaimer dulu ya guys, sebelumnya semua yang aku ceritakan dan aku share di video ini adalah sepengalaman dan sepengetahuan aku. Jadi jika ada yang berbeda opini, berbeda pendapat, itu hal yang wajar dan kita bisa saling share di kolom komentar di bawah. So, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa di like dulu dan juga komen di bawah video apa lagi yang harus aku buat. Dan jangan lupa subscribe channel aku, bantu aku hit 1000 subscriber. Nanti kalau aku sudah 1000 subscriber, aku akan giveaway. Hadiahnya apa, kalian boleh komen di bawah ya, mau hadiah apa. Bantu subscribe. So, tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk ke videonya. Oke, pembahasan yang pertama, first of all, ini yang aku ceritakan adalah tentang yang nasional ya guys. Jadi bukan tentang adat A, B, C. Karena tiap adat itu kan beda. Kayak adat Sunda, adat Jawa, adat Batak, itu kan beda-beda. Nah ini aku yang ceritakan yang tentang wedding atau nasional aja, oke? Nah, jadi yang pertama tentang mahar. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu, mahar itu apa sih? Jadi, mahar itu adalah mas kawin. Mahar itu biasanya permintaan dari perempuan atau harta yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Nah, mahar ini bentuknya bisa macam-macam guys. Jadi, tergantung si pihak perempuan ini mintanya seperti apa. Nah, biasanya si pihak laki-laki dan pihak perempuan ini kompromi guys. Jadi sebelumnya sudah kompromi terlebih dahulu. Jadi pihak laki-laki bilangnya saya sanggupnya sebesar A. Nah, pihak perempuan maunya sebesar B gitu. Nah, jadi kan nggak nyambung tuh. Nah, mereka kompromi dulu. Oke, jadi deal-dealannya seperti apa gitu. Jadi mahar itu adalah hal yang wajib dalam perkawinan. Nah, terutama di muslim ya. Jadi mahar itu tidak harus berupa hal-hal yang mewah, hal-hal yang mahal. Mahar itu bisa berupa apa saja. Pertama, mahar itu bisa berupa hal yang simpel, barang, benda, yaitu seperangkat alat sholat misalnya, seperti sejadah, mukena, dan lain-lain. Al-Quran itu bisa dijadikan mahar. Jadi tergantung permintaan pihak perempuannya. Lalu yang kedua bisa juga seperti barang-barang atau benda, misalnya handphone, laptop, kamera, itu bisa juga dijadikan mahar. Atau bisa juga nih yang lebih mahalan dikit seperti rumah. Si pihak perempuan ingin maharnya berupa rumah, atau berupa mobil, atau berupa tanah, saham, itu bisa. Dan yang paling sering itu biasanya uang tunai. Nah, uang tunai ini juga nominalnya beda-beda, tergantung pihak perempuan mintanya berapa. Atau tidak uang tunai, misalnya berupa tabungan, berupa deposito. Nah, itu bisa juga dijadikan opsi. Nah, selain itu juga ada opsi lainnya berupa emas. Bisa emas yang bisa dipakai seperti cincin, gelang, kalung, itu juga bisa dijadikan mahar. Atau emas yang buat investasi seperti logam mulia atau emas batang. Atau bisa juga kalian gak mau emas, misalnya gak mau yang emas biasa, emas batangan, bisa juga berlian, bisa banget. Jadi apa aja kalian bisa, yang penting itu bernilai. Karena semua barang itu kan pasti bernilai. Tergantung kalian saja gimana milihnya. Terus misalnya nih, kalian maunya cash atau uang. Nah, tapi kalian gak mau berupa rupiah, maunya berupa dolar atau euro, itu bisa banget. Biasanya sih tergantung lah kalian maunya seperti apa. Dan ada juga yang nominalnya misalnya tanggal jadian kalian atau tanggal nikah kalian. Macem-macem banget sih sekarang. Jadi seperti itu guys, jenis-jenis mahar yang aku tahu, yang seringnya di Indonesia seperti itu. So nextnya kita masuk ke pembahasan kedua. Jadi sebetulnya bedanya apa sih kak mahar dan juga uang? Jadi ada yang nanya, kak kalau lamaran itu harus bawa uang berapa ya buat pihak perempuan? Jadi guys, biasanya sekarang ini kan kalau nikah ada resepsi. Nah, resepsi itu bukan membutuhkan uang banyak guys, apalagi kalian resepsinya mau yang bagus, mau yang mewah. Nah, misalnya contoh lah, kalian resepsi menghabiskan di total 200 juta rupiah. Nah, biasanya kalau resepsi ini kan yang mengadakan pihak perempuan, tapi pihak laki-laki
bisa membantu pihak perempuan untuk menyelenggarakan resepsi tersebut. Karena kan ini resepsinya buat berdua gitu, bukan buat sendiri. Maka dari itu, biasanya pada saat lamaran, pihak laki-lakinya membawakan uang untuk menyelenggarakan resepsi tersebut. Jumlahnya berapa, itu dikembalikan kepada pihak masing-masing. Misalnya, resepsinya nominalnya 200 juta totalnya. Kalian sudah berkompromi, mau dibagi dua, misalnya 50%, 50%. Berarti si pihak laki-lakinya bawa 100 juta. Atau misalnya 30%, 70%, 70%-nya pihak laki-laki, 30%-nya pihak perempuan, silahkan saja, yang penting dikompromikan terlebih dahulu. Jadi guys, kalian harus tahu dulu mahar dan uang resepsi itu beda. Kalau mahar itu misalnya logam mulia harganya 20 juta. Nah, itu yang akan nanti dicantumkan di buku nikah. Kalau yang uang resepsi tidak dicantumkan di buku nikah. Jadi si 100 juta sama si 20 juta tidak dicantumkan bersamaan di buku nikah. Jadi yang 100 juta itu bisa kita kasihkan pada saat lamaran, atau karena zaman udah canggih guys, biasanya nggak langsung dikasih uang 100 juta gepokan nih gitu. Nggak, bisa juga ditransfer atau juga bisa ditransfer berkali-kali, seluasnya aja lah, nggak kaku-kaku banget kayak zaman dulu gitu guys. Nah guys, nanti mahar yang kalian sudah sepakati bersama kalian dan juga pasangan kalian, biasanya mahar juga bisa dikompromikan dengan orang tua guys. Jadi biar orang tua kalian bisa memberikan saran, karena orang tua kalian kan sudah berpengalaman. Nanti kalau maharnya sudah oke, sudah setuju, sudah ada disediakan, nanti pada saat kalian menikah akan tercantum di buku nikah. Ini buku nikah aku dan suamiku. Satu lagi ada sih, tapi aku tunjukin di sini ya. Ini buku nikahnya. Nanti maharnya tercantum di sini guys. Nih, seperti ini. Sih tidak terbaca ya guys. Jadi saya dengan mas kawin sudah dinikahkan lah gitu statementnya. Dengan mas kawin berupa apa, di sini tertulis nanti. Gitu guys. Nah, sebenarnya isi surat nikah, buku nikah ya kayak gitu aja. Kalau ada yang tanya, kakak dulu apa maharnya? Kalau dulu aku memutuskan aku inginnya mahar berupa logam mulia. Karena apa? Kalau aku berupa uang cash, takutnya uangnya habis, nggak tahu kemana dipakai buat belanja gitu. Karena aku suka belanja banget. Nah, berupa emas. Kenapa emasnya nggak emas yang dipakai aja? Kenapa harus logam mulia? Karena aku maunya logam mulianya aku save, insya Allah aku simpan terus menerus. Jadi nggak aku pergunakan, anggaplah sebagai tabungan atau investasi aku. Jadi itu akan selalu jadi kenang-kenangan aku. Karena kalau misalnya yang dipakai itu kan takutnya putus lah, hilang lah, atau menguning atau apa, dijual pun harganya turun biasanya kalau misalnya sudah dipakai. Nah, kalau logam mulia insya Allah aman sih gitu, karena kan nggak kita pakai, jadi kita simpan terus. Itu alasan aku. Lalu kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Ini yang banyak banget komentar bertanya tentang ini. Cincinnya tuh harus berapa macam sih kak? Ada berapa yang dibutuhkan kak cincinnya? Ceweknya ada 3, cowoknya ada 2 ya kak? Atau gimana? Cincin lamaran sama cincin nikah sama nggak? Aduh guys, sebenarnya ini adalah hal yang sangat fleksibel. Balik lagi tergantung ke kalian. Misalnya contoh kalian di propose sama pacar kalian atau diajak nikah, will you marry me? Nah, biasanya kan berupa cincin tuh. Nah, itu juga pertama cincin. Cincin itu bisa dipakai juga nanti buat lamaran dan bisa juga dipakai pada saat nikah gitu. Atau beda, misalnya pas nge-propose itu cincinnya 1. Lalu abis itu kan baru informal tuh. Nah, informalnya kan lamaran, kedua orang tua datang dan lain-lain. Itu udah aku jelaskan ya semua bedanya lamaran dan tunangan di video sebelumnya. Lalu yang lamaran cincinnya ternyata beda lagi, karena biasanya kalau lamaran cowok juga disematkan cincin sebagai simbolis saja. Nah, itu boleh beda lagi, atau ceweknya mau sama, tapi biasanya kan kalau tunangan surprise ya, itu ceweknya kan nggak bisa milih cincin. Nah, kalau lamaran biasanya beda sih, karena lamaran kan ceweknya bisa milih cincin gitu guys. Jadi lamaran misalnya mau beda cincinnya sama tunangan silahkan, atau mau sama juga silahkan. Jadi pas lamaran si cowoknya pakai, si ceweknya pakai. Lalu terus pas nikah gimana kak? Beda lagi apa enggak? Nah, itu juga balik lagi ke kalian. Apakah cincin pas lamaran kemarin mau dipakai pas buat nikah juga boleh. Itu banyak yang kayak gitu. Jadi pas lamaran beli 2 cincin, pasangan kamu dan kamu. Nah, itu habis itu dipakai simbolis, terus dipakai, terus disimpan lagi
gitu, atau dipakai terus tapi nanti pada saat nikah dicopot, nanti dipakai lagi sebagai simbolis pada saat nikah. Jadi cincinnya cincin yang sama, itu banyak. Atau kalau aku dulu, jadi aku kan gak ada tunangan, jadi langsung lamaran, gak ada tunangan yang ala-ala gitu, jadi langsung tunangan. Nah, tunangan itu cincinnya aku dan si suamiku beda. Jadi aku 2 kali, aku lamaran ada cincinnya, nikah juga ada cincinnya, beda. Tapi kalau si suamiku lamaran dan nikah cincinnya sama. Karena buat apa cowok ada 2 cincin? Biasanya cowok 1 aja cincin malas pakainya kan. Nah kalau cewek ada 2 nggak masalah. Kalau aku ada 2, jadi yang 1 di tangan kanan, yang 1 di tangan kiri. Cuman ini aku lagi nggak pakai. Nah jadi kalau aku sendiri sih sebenarnya tergantung sih budget kalian, terutama budget. Jadi jangan dipaksakan. Kalau nggak mau tunangan, kalau misalnya pengen tunangan tapi nggak pakai cincin, pakai bunga doang, silahkan aja, nggak masalah gitu. Atau mau lamarannya cincinnya samain aja nanti buat nikah, boleh banget buat kepres dana, karena nikahan itu kan mahal guys sekarang gitu. Atau alternatif lain, kalau kalian pengennya baru terus, jadi tunangan baru cincinnya, lamaran baru, nikahan juga baru, kalian bisa tuker guys. Misalnya pada saat lamaran cincin kalian ini misalnya, terus pas nikah maunya baru juga dong, masa cincin lamaran sama cincin nikahan sama-sama aja. Kalian bisa jual cincin lamaran kalian atau tuker tambah lah ibaratnya, kalian bawa lagi ke toko emasnya cincin pas kalian lamaran, terus tuker sama yang baru deh. Nah jadi jatuhnya kan baru lagi modelnya cincinnya, tapi sebetulnya jadi uangnya nambahnya nggak banyak, nggak seperti beli 2 gitu. Jadi itu tips dari aku biar kalian bisa ngepres dana kalian, biar nggak keluar uang banyak-banyak buat pernikahan kalian. Aku kasih tambahan tips pemilihan cincin. Kalau bisa pemilihan cincin untuk cincin nikah itu cari modelnya yang timeless, karena aku sih pribadi pengen cincin itu aku pakai terus-terusan, gak aku jual, atau paling ya di upgrade lah kalau memang. Cuman sih kalau menurut aku sayang ya di upgrade, karena cincin itu kan ada memori gitu loh, ini cincin nikah, jadi aku nggak mau ganti kecuali udah kekecilan atau kegedean ya mau nggak mau akan diganti gitu. Cuman menurut aku pilih model yang timeless, jadi nggak walaupun udah 10 tahun mendatang model cincinnya tetap cantik. Ada juga yang tanya, Kak cincinnya harus berlian atau emas? Itu juga balik ke kalian, budgetnya gimana. Kalau dulu aku cincin buat lamarannya aku bukan berlian guys, karena cincin lamaran kayak ya udahlah gitu, yang penting simbolis aja. Nah kalau cincin nikah aku pakai berlian karena memang kan nominalnya juga kalau berlian agak mahal. Nah, terus kan ini bakalan dipakai lifetime atau seumur, dipakai terus-terusan gitu seumur hidup, jadi aku akan pilih yang cincin emasnya berlian. Nah terus Kak gimana kalau cincin cowok? Katanya cowok nggak boleh pakai emas kalau di Islam. Nah itu balik lagi ke kepercayaan kalian, karena ada juga yang bilang iya cowok nggak boleh pakai emas, nggak boleh pakai palladium, nggak boleh pakai silver. Ada juga yang bilang boleh kok cowok pakai emas, tapi jangan emas karat berapa gitu, aku juga kurang paham. Nah itu balik lagi ke kepercayaan kalian. Kalau suami aku pakainya palladium memang, nggak pakai emas. Gimana kalian mengaturnya aja. Karena kalau untuk harga emas dan juga palladium itu sama guys, jadi emas dan palladium harganya sama. Cuman kalau palladium itu pada saat dijual tidak ada harganya, jadi nggak bisa dijual. Nah kalau emas itu bisa dijual. Kalau silver itu harganya lebih murah dari emas. Jadi gimana kalian mengaturnya aja. Tapi kalau saran dari aku, pilihlah yang awet, yang tahan lama, modelnya, bahannya. Juga kalau mau diukir, karena biasanya kan kalau cincin nikah diukir nih bagian dalamnya gitu, diukir, ditulis-tulisin. Oh jatuh. Biasanya kalau cincin nikah itu diukir, di bagian dalamnya ditulis-tulisin. Nah kalau bisa ditulisinnya jangan yang merusak cincin. Jadi kalau cincin aku yang ini tidak diukir yang kayak bikin apa sih, kalau dipegang itu bertekstur. Jadi diukirnya kalau dipegang bertekstur, ini enggak yang punya aku. Jadi kayak di stempel gitu, cuman nggak akan hilang tulisannya. Jadi nggak akan mengurangi gramasi dari cincinnya. Nah, segitu aja guys video dari aku kali ini. Semoga penjelasan yang aku buat membantu dan bermanfaat buat kalian semua. Dan yang masih bingung dan masih mau tanya-tanya, langsung aja komen di kolom komentar, akan aku balas. Atau kalau mau cepet, langsung aja DM ke Instagram aku. Itu aku akan fast respon kalau di Instagram. Jangan lupa di follow juga. So, jangan lupa subscribe channel aku. Nanti kalau udah 1000 subscriber aku akan giveaway. Oke?
So, thank you guys for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya yang mau nikah gak kebingungan lagi. Oke, tungguin setiap minggunya video-video tentang wedding zone aku. So, thank you guys for watching. Bye-bye!